Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menyikapi berita yang beredar di beberapa website berita tentang tanya jawab hukum berwisata ke rumah ibadah non-muslim. Yang kami jawab ketika itu, hukumnya adalah haram, karena tanya jawab tersebut sangat singkat, sehingga mungkin ada sebagian orang yang kurang memahami dengan baik. Maka di kesempatan ini insyaallah ta'ala kami ingin menyampaikan klarifikasi dan penjelasan bahwasannya jawaban kami tersebut bukanlah kami buat-buat sendiri atau berpendapat dan berijtihad sendiri, melainkan berasal dari fatwa-fatwa ulama yang diakui oleh seluruh kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kami ingin menyampaikan lebih detail bahwa apa yang kami sampaikan benar-benar difatwakan dan diajarkan oleh para ulama Islam yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Keilmuan mereka tidak diragukan lagi. Dan dalam hal ini kami telah menulis sebuah risalah singkat yang kami beri judul Hukmus Siyahah ila Ma'abidil Musyrikin. Hukum berwisata ke tempat-tempat ibadah orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Risalah ini kami tulis dalam bahasa Arab dan pada kesempatan ini akan kami terjemahkan. Fihi mas'alatani. Ada dua permasalahan yang akan kita bahas secara singkat insyaallah ta'ala. Al-ula, yang pertama adalah hukmu musyahadati ibadatihim li ghairillah au a'yadihim. Hukum menyaksikan atau menonton ibadah orang-orang musyrik kepada selain Allah atau perayaan-perayaan mereka yang biasanya disertai dengan ritual-ritual mereka. Au ghairi dzalika mimma yukhalifu syar'allahi azza wa jalla. Atau selain itu dari acara dan ritual yang menyelisihi syariat Allah azza wa jalla atau syiar-syiar mereka, seperti adanya patung-patung, simbol-simbol kesyirikan mereka dan lain-lain. Ini permasalahan pertama yang akan kita bahas. Ats-tsaniyatu, permasalahan yang kedua, hukmu dukhuli ma'abidihim. Hukum masuk ke tempat-tempat ibadah mereka. Inilah dua permasalahan dalam pembahasan hukum berwisata ke tempat-tempat ibadah orang musyrik. Kita masuk al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmu musyahadati ibadatihim li ghairillahi au a'yadihim au ghairi dzalika mimma yukhalifu syar'allahi azza wa jalla. Hukum menyaksikan atau menonton atau mencari hiburan dengan melihat ritual-ritual ibadah mereka kepada selain Allah atau perayaan-perayaan mereka atau selain itu yang menyelisihi syariat Allah. Kenapa ini perlu kita bahas jamaah sekalian? Karena biasanya
saat ada upacara-upacara, ritual keagamaan, peribadahan mereka menyembah kepada patung-patung atau siapapun yang mereka anggap Tuhan selain Allah, dan perayaan-perayaan mereka, biasanya wisata itu lebih digencarkan. Walaupun mungkin hanya setahun sekali atau setahun 2 kali. Maka ini perlu kita bahas. Hukmuhu haramun. Maka kami tegaskan, hukumnya adalah haram li adillatin katsirah, berdasarkan banyak sekali dalil, wa aqwalil ulama fi dzalik, dan ucapan-ucapan ulama dalam permasalahan ini. Insyaallah taala kita akan bahas secara singkat 5 dalil. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, dikufuri, dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahanam bersama-sama. Surat An-Nisa 140 yang kami sebutkan potongannya di dalam video pendek yang beredar tersebut. Maka ini kelengkapan ayatnya. Mari kita lihat ucapan para imam ahli tafsir, para ulama ahli tafsir yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin dari mazhab manapun mengakui semua ahli tafsir yang akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Yang pertama, Al-Imam At-Tabari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, imam besar ahli tafsir, wafat tahun 310 Hijriah. Dalam tafsir beliau yang terkenal, Tafsir At-Tabari, Juz 9 halaman 321. Beliau mengatakan, wa fi hadhil ayah ad-dilalatu al-wadihah ala nahyi an mujalasati ahlil batil min kulli naw'in. Dan di dalam ayat ini ada dalil yang jelas akan terlarangnya bermajlis dengan orang yang melakukan kebatilan, melakukan perbuatan dosa, dalam semua bentuk dosa, minal mubtadi'ati wal fasaqati, apakah dari golongan ahlul bid'ah atau dari golongan orang-orang fasik, para pelaku dosa besar, inda khawdihim fi batilihim, ketika mereka sedang melakukan kebatilan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, Imam At-Tabari rahimahullah menerangkan ayat ini dapat dikiaskan pada semua perbuatan yang mungkar, yang batil, yang menyelisih syariat. Walaupun kalau kita perhatikan, secara lafaz ayat ini melarang kita duduk bersama orang yang melakukan 2 hal. Pertama, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, memperolok-olok ayat Allah. Makanya dalam ilmu syariat Islam, kias itu termasuk dalil. Para ulama Islam memahami ayat ini mencakup larangan terhadap semua perbuatan yang mungkar. Apalagi itu kemungkaran terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah. Siapapun yang disembah, patung-patungkah, dewa-dewikah, apapun itu, dalam ajaran Islam, itulah yang namanya dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Yang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian perhatikan lanjutan ucapan beliau. Wa binahwi dzalika kana jama'atun minal a'immah al-madin yaqulun. Inilah yang dikatakan oleh sekelompok ulama sejak dahulu. Ta'awulan minhum hadhil ayah. Untuk menjelaskan takwil ayat ini, yaitu tafsirnya. Annahu muradun biha an-nahyu an musyahadati kulli batilin. Bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah larangan menyaksikan, menonton setiap kebatilan, apapun itu kebatilannya. Inda khawdi ahlihi fihi, ketika mereka sedang melakukannya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini melarang keras kaum muslimin menghadiri ritual-ritual atau acara-acara ataupun perayaan-perayaan yang mengandung penyelisihan terhadap syariat Islam, apalagi mengandung dosa terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara an Hisham bin Urwah. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Hisham bin Urwah. Qala, beliau mengatakan, akhadha Umar bin Abdul Aziz qauman ala syarabin fadarabahum. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yaitu ketika beliau memerintah, menangkap sekelompok orang yang minum khamar. Lalu beliau menghukum mereka. Wa fihim shaimun. Padahal di tengah-tengah mereka ada juga orang yang sedang berpuasa. Maka orang itu ikut dihukum oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang terkenal dalam keadilan dan kebaikan serta kesolehan. Faqalu, maka orang-orang berkata, inna hadza shaimun. Sesungguhnya orang itu sedang berpuasa. Fatala, maka beliau membaca ayat ini. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzam mithluhum. Maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jadi, walaupun dia sedang berpuasa, dia tidak ikut minum, dihukum oleh Umar bin Abdul Aziz karena Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini jemaah sekalian, jelas ucapan para ulama terdahulu. Tidak boleh kita mendatangi orang yang sedang berbuat dosa, apalagi dosa terbesar. Dan ini ajaran agama kita yang jelas. Bagaimana mungkin seorang muslim menolak ajaran agamanya sendiri hanya demi mempertahankan sebuah budaya dan tradisi? Wa qala al-Imam Al-Qurtubi, dan berkata Al-Imam Al-Qurtubi, imam besar dari Eropah di masa-masa kejayaan Islam di Spanyol dulu. Lahirlah seorang imam ahli tafsir, Al-Qurtubi, wafat tahun 671 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau menjelaskan, fadalla bihadza ala wujubi jitinabi ashabil ma'asi idza dhahara minhum munkarun. Ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhi orang-orang yang berbuat maksiat apabila jelas muncul dari mereka kemungkaran itu. Li'anna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahum. Karena orang yang tidak menjauhi mereka, sungguh dia telah menyetujui perbuatan mereka. Perhatikan, ketika kami mengatakan kehadiran seseorang di depan orang yang berbuat dosa tanpa mengingkarinya, secara tidak langsung dia menyetujui. Dia meridhoi perbuatan itu. Ini juga kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Bukan kami karang-karang sendiri, tidak. Ini penjelasan para ulama.
Walaupun kita nggak ikut melakukannya, nggak boleh kita hadir di situ. Karena kalau kita hadir saja, itu sudah menunjukkan keridhaan ataupun persetujuan. Warridho bil kufri kufrun, kata beliau, dan ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran. Hati-hati, karena Allah mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla, innakum idzam mithluhum, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Walaupun sebagian ulama merinci, sama dengan mereka kalau dia tidak setuju dalam hati, cuma secara fisik dia hadir di situ, maka dia berdosa besar namun tidak sampai kafir. Tapi kalau dia setuju dengan hatinya juga, maka dia juga menjadi kafir seperti mereka. Ini rincian yang dijelaskan para ulama yang lainnya. Fakullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin walam yunkir alaihim yakunu ma'ahum fil wizri sawaan. Maka setiap orang yang duduk di majelis maksiat, di tempat orang yang berbuat dosa, dan tidak mengingkari mereka, tidak menegur, tidak menasihati mereka, maka dia bersama mereka dalam dosa yang sama. Wa yanbaghi an yunkira alaihim idza takallamu bil ma'siyati wa amilu biha. Maka sepatutnya dia mengingkari mereka apabila mereka mengucapkan maksiat atau mengamalkannya. Fa illam yaqdir 'alan nakir 'alaihim fayanbaghi an yakuma anhum hatta la yakuna min ahli hadhil ayah. Namun apabila dia tidak mampu mengingkari mereka, maka sepatutnya dia meninggalkan mereka agar dia tidak termasuk orang yang terancam dengan ayat ini. Lihat tafsir Al-Qurtubi juz kelima halaman 418. Jadi ini dasar dalil dan penjelasan para ulama yang kami sampaikan dalam video singkat tersebut. Baik, ini dalil yang pertama. Ad-dalilu tsani, dalil yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Surat Al-Furqan ayat 72. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan rangkaian ayat sebelumnya, maka ayat ini adalah bagian dari penjelasan tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki seorang hamba agar dia termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang akan dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya yang harus dia miliki adalah walladzina la yashhaduna zur. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Surat Al-Furqan ayat ke-72. Mari kita lihat jemaah sekalian, apa arti az-zur dalam ayat ini. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan banyaknya penafsiran ulama dahulu tentang makna az-zur, maka beliau memberikan kesimpulan. Fa'aulal aqwal bis-shawab fi ta'wilihi an yuqal, maka pendapat yang paling kuat dalam penafsiran makna ayat ini adalah walladzina la yashhaduna syai'an minal batil. Mereka tidak menyaksikan sesuatu apapun yang batil, yang menyelisihi syariat. La syirkan, tidak perbuatan dosa syirik, menyembah kepada selain Allah, mengagungkan patung-patung dan lain-lain. Wala gina, tidak pula nyanyian. Wala kadhiban, tidak pula dusta. Wala ghairahu, tidak pula selainnya. Jadi ayat ini bermakna apapun itu yang menyelesaikan syariat Allah, kita jangan ikut menonton, jangan ikut menyaksikannya, kecuali kita datang ke situ untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengingkari orang yang melakukan itu agar dia bertobat kepada Allah. Lihat tafsir At-Tabari juz ke-19 halaman 314. Berikutnya Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, imam besar ahli tafsir, wafat tahun 543 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Menjelaskan tentang ayat ini,
orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Innahu a'yadu ahli dhimmah. Az-zur itu adalah perayaan-perayaan orang-orang kafir. Fa inna fishan nasara wa sabtal yahud. Lalu beliau berikan contoh. Karena sesungguhnya Paskah Nasrani dan Sabat Yahudi yudhkaru fihi al-kufru. Padanya terdapat kekufuran disebutkan. Famusyahadatuhu kufrun. Maka menyaksikannya, menontonnya adalah kekafiran. Jadi itu bukan sebuah objek wisata, jamaah sekalian. Para ulama ahli tafsir mengatakan makna ayat ini kita tidak boleh menontonnya karena menontonnya adalah kekufuran. Illa lima yaqtadi dzalika minal ma'ani ad-diniyah. Kecuali kalau kita menonton berdasarkan makna yang dibolehkan oleh agama, seperti untuk menasihati orang yang melakukan dosa itu. Au ala jahlin minal musyahid lahu, atau kita enggak berdosa kalau kita tidak mengetahui bahwa apa yang kita lihat itu merupakan kekufuran. Kalau kita sudah tahu dosa kesyirikan, mengagungkan patung-patung, beribadah kepada selain Allah, maka itu sudah jelas. Kata beliau itu termasuk kekufuran. Penjelasan ulama yang lainnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, ay la yahduruna al-kadhib wal batil wa la yushahidunahu. Maksudnya mereka tidak hadir di tempat orang berdusta dan melakukan kebatilan. Kebatilan itu semua yang menyelisih syariat. Dan mereka juga tidak menontonnya. Wazur kullu batilin zur wa zukhruf. Dan zur itu yang dimaksud dalam ayat setiap yang batil itu adalah zur, kepalsuan, wa zukhruf, dan penipuan. Wa a'dhamuhu syirku wa ta'zimul andad. Dan kepalsuan terbesar, kata beliau, adalah syirik dan pengagungan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Tidak ada kepalsuan yang lebih besar daripada ini, jemaah sekalian. Bagaimana mungkin seorang muslim mencari hiburan dengan menonton pengagungan kepada patung-patung itu? Penyembahan kepada selain Allah, dosa terbesar. Kemudian beliau menerangkan juga, wabihi fassarat Dhahak wa Ibnu Zaid wa Ibnu Abbas. Ini yang ditafsirkan oleh Ad-Dhahak, Ibnu Zaid, dan Ibnu Abbas, ulama-ulama besar ahli tafsir dahulu. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas, dan dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan az-zur itu adalah annahu a'yadul musyrikin, perayaan-perayaan orang musyrik. Perayaan mereka tahunan atau bulanan, lalu digencarkan wisata ke situ karena ada perayaan itu, dibuat festival macam-macam, enggak boleh kita hadiri. Berdasarkan ayat yang mulia ini dan penjelasan para ulama ahli tafsir. Penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir, imam besar ahli tafsir yang masyhur, wafat tahun 774 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Hadhihi aidan min sifati ibadir rahman. Ayat ini juga menjelaskan di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang wajib mereka miliki sifat itu agar mereka masuk surga. Itu maknanya. Annahum la yashhaduna zur, bahwasanya mereka tidak menyaksikan az-zur. Qila huwa syirku wa ibadatul asnam, dikatakan makna az-zur adalah syirik dan penyembahan kepada patung-patung. Wa qila al-kadhib wal fisku wal lagu wal batil, juga dikatakan maknanya adalah dusta, kefasikan, perbuatan sia-sia, dan kebatilan. Wa qala Muhammad bin al-Hanafiyah, dan berkata Muhammad al-Hanafiyah, beliau adalah putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari ibu al-Hanafiyah. Huwa lahu wal gina, yang dimaksud dengan az-zur adalah permainan yang sia-sia dan nyanyian. Wa qala Abul Aliyah wa Tawus wa Muhammad bin Sirin wa Dhahak wa Rabi' bin Anas wa ghairuhum, dan berkata Abul Aliyah, Tawus,
Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahak, dan Ar-Rabi bin Anas, dan selain mereka. Ini imam-imam besar, ahli tafsir dari generasi tabi'in. Mereka mengatakan, hiya a'yadul musyrikin. Az-zur itu adalah perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Acara-acara mereka, pesta-pesta mereka, yang terkait dengan agama mereka, baik secara tahunan atau secara bulanan, yang rutin mereka adakan. Maka hamba-hamba Allah yang penyayang tidak menyaksikan itu, tidak menonton itu. Al-Khulasah min kitab Ahkamis Siyahah wa Atharuha. Dirasah Syar'iyah Muqaranah. Kesimpulan kami petik dari sebuah buku yang berjudul Ahkamus Siyahah wa Atharuha. Hukum-hukum berwisata dan pengaruhnya. Dirasah Syar'iyah Muqaranah, sebuah studi syar'i perbandingan pendapat para ulama, perbandingan mazhab. Tesis master salah seorang penuntut ilmu di Universitas Ummul Qura Makkah. Ini sampul bukunya, Risalah Jami'iyah, tesis master, Ahkamus Siyahah wa Atharuha, hukum-hukum berwisata dan pengaruhnya. Dirasah Syar'iyah Muqaranah, sebuah studi syar'i perbandingan mazhab, perbandingan ucapan para ulama. Ditulis oleh Hashim bin Muhammad bin Husain Nakur. Beliau berhasil mendapatkan gelar master di Fakultas Syariah pada jurusan Ad-Dirasat Al-Islamiyah dengan nilai mumtaz, istimewa. Dan yang menguji tesis beliau ini, yang pertama, Fadilatul Syekh Dr. Nizar bin Abdul Karim Al-Hamadani. Yang kedua, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Hamad Al-Ghidmil. Yang ketiga, Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Musli Al-Thumali. Nah, jemaah sekalian, sebagian dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis telah kita sebutkan di atas, dan beliau kemudian berkesimpulan, فَإِذَا تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ مُشَارَكَتَهُمْ فِي أَعْيَادِهِمْ مُحَرَّمَةٌ. Maka apabila telah menjadi jelas bagi kita bahwa bergabung dengan orang-orang musyrik itu dalam perayaan-perayaan mereka, hukumnya adalah haram. Sekali lagi, karena ini adalah fakta, orang datang berwisata biasanya karena ada perayaan-perayaan tersebut. Kalau tidak ada apa-apa, cuma sekedar melihat bangunan saja, lalu masuk ke dalamnya, maka insya Allah kita bahas di permasalahan yang kedua. Ini masih permasalahan yang pertama. Wa syuhuduha mimma nazzalallahu anhu ibadahu fi akhir suratil Furqan wa wasafahum bi sifatin azimah. Dan menyaksikan, menonton acara mereka, termasuk yang Allah sucikan hamba-hambanya di akhir surat Al-Furqan. Wa wasafahum bi sifatin azimah. Dan Allah sifatkan mereka dengan sifat-sifat yang agung. Di antaranya mereka tidak menyaksikan az-zur, perbuatan-perbuatan dosa itu. Wa ja'alaha sababan lidukhulil jannah. Dan Allah jadikan itu sebagai sebab mereka masuk surga. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'dhan lin-nadhir an yadhbaha ibilan bibuwanah ma'a wujubil wafa bin nadri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan orang yang bernazar untuk menyembelih onta di buwana, padahal wajib menunaikan nazar, sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan dalilnya nanti. Illa ba'da an alima annahu la yujad fiha wathanun min awthanil jahiliyah. Kecuali setelah beliau mengetahui bahwa di tempat tersebut tidak ada satupun berhala atau patung orang-orang jahiliyah dahulu. Wala'idun min a'yadihim, tidak pula ada perayaan mereka. Walaupun sahabat itu datang bukan untuk sekedar wisata, tapi mau menunaikan nazarnya, apalagi cuma sekedar wisata, tentu lebih layak untuk dilarang. Alimna anna safar biqasdi musyahadati a'yadil kuffar muharramun. Maka kita pun tahu bahwasannya melakukan perjalanan dengan maksud menonton perayaan-perayaan orang kafir itu hukumnya haram. Kita masuk
Ad-dalilu tsalits, dalil yang ketiga. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi. Imam Al-Bukhari berkata dalam sahih beliau, Sahih Al-Bukhari. Babu hal yarji'u idza ra'a munkaran fid da'wah. Bab, apakah seseorang harus kembali apabila dia melihat kemungkaran di tempat dia diundang? Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat. Wa ra'a Abu Mas'udin, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat suratan fil bait, sebuah gambar bernyawa. Apakah itu patung atau lukisan? Di rumah orang yang mengundang beliau. Faraja'a, maka beliau kembali pulang. Beliau tidak jadi masuk ke rumah tersebut. Kenapa? Ada kemungkaran di dalamnya. Sebagaimana malaikat Jibril tidak mau masuk di satu rumah karena di rumah itu ada patung. Dan Rasulullah SAW ketika masuk rumah beliau dan di kain gorden atau kain hijab ada gambar bernyawa, Rasulullah SAW marah dan memerintahkan untuk menghilangkan gambar itu. Penjelasan ulama tentang riwayat di atas. Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, imam ahli hadis, wafat tahun 449 Hijriah. Fihi annahu la yajuzud dukhul fid da'wah yakunu fiha munkarun mimman nahallahu wa rasuluhu anhu. Di dalam hadis di atas terkandung larangan masuk ke sebuah tempat untuk memenuhi undangan yang pada tempat itu ada kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lima fi dzalika min idhari ridha biha. Karena hal tersebut termasuk menampakkan persetujuan kepadanya. Ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz ke-9 halaman 250. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri menjelaskan, wa qad fassala al-ulama dzalika ala ma asyartu ilaihi. Para ulama telah memberi rincian sebagaimana yang telah aku isyaratkan. Dalam permasalahan ini qalu in kana lahwan mimma ikhtalafa fihi fayajuzul hudur wa aula tarku. Apabila di tempat kita diundang ada perbuatan yang sia-sia, tapi ulama masih beda pendapat tentang hukum keharamannya, maka saat itu boleh kita hadir. Namun lebih afdal, kata beliau, kita tinggalkan. Wa in kana haraban kasyurbil khamri nadharah. Namun apabila di tempat itu ada keharaman yang jelas, seperti minum khamar, ada khamar yang dihidangkan, ada orang yang minum khamar, maka apakah harus ditinggalkan tempat itu? Kata beliau, lihat dulu. Fa in kana al-mad'u mimman idza hadara rufi'a li ajlihi falyahdur. Apabila orang yang diundang itu termasuk, jika dia datang, mereka akan singkirkan khamar itu, maka hendaklah dia hadir. Karena dengan kehadirannya dapat merubah kemungkaran. Wa in lam yakun kadzalik fa fihi lisyafi'iyyah wajhan. Dan apabila dia tidak termasuk orang seperti itu, maka menurut para ulama madhab Syafi'i ada dua pendapat. Perhatikan jemaah sekalian, ini pendapat ulama Syafi'iyah yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar. Sungguh sangat disayangkan kalau kita mengaku-ngaku dan mengharuskan orang ikut madhab, terutama madhab Syafi'i, lalu kita sendiri yang melanggar madhab Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ahaduhuma yahdur wa yunkiru bihasabi qudratihi. Hendaklah dia hadir, tetap datang ke tempat itu, dan dia ingkari perbuatan itu sesuai dengan kemampuannya. Wa in kana al-aula alla yahdur, meskipun lebih afdal dia tidak datang. Qala al-Baihaqi wa huwa dhahirun nass Syafi'i. Kata al-Baihaqi, ini yang zahir nas, pendapat tegas dari Imam Asy-Syafi'i. Wa alaihi jara al-Iraqiyun min ashabihi, dan ini yang diamalkan oleh ulama-ulama Irak, murid-muridnya Imam Syafi'i.
Jadi boleh kalau dia mau hadir dengan syarat dia harus mengingkari. Tapi kata Asy-Syafi'i dan murid-murid beliau, lebih afdal dia nggak hadir. Karena jemaah sekalian, ketidakhadiran kita di tempat seperti itu juga sebenarnya bagian dari cara menasehati. Itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Wal wajhu tsani, pendapat yang kedua li Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, tahrimul hudur li'annahu karridha bil munkar. Diharamkannya kita hadir di tempat itu. Kenapa? Karena itu sama dengan ridho atau setuju terhadap kemungkaran. Perhatikan jemaah sekalian. Ini cuma sekedar khamar. Bagaimana lagi kalau patung-patung itu lebih dahsyat daripada khamar dosanya? Atau aktivitas menyembah patung itu mengagungkannya? Tentu lebih diharamkan lagi. Nggak masuk akal kalau seorang muslim mengatakan, kalau di situ ada khamar, nggak boleh kita datang. Tapi kalau ada patung-patung yang disembah selain Allah, boleh saja kita datang. Itu nggak masuk akal. Karena itu lebih besar dosanya daripada minum khamar. Kalau seorang minum khamar, tidak batal Islamnya. Tapi kalau seseorang menyembah patung, mengagungkan patung-patung, berhala-berhala, itu membatalkan Islam. Mana dosanya yang lebih besar? Baik, nanti dilihat dalam kitab Fathul Bari juz 9 halaman 250. Kemudian ulama mazhab Syafi'i yang lainnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, imam besar dalam mazhab Syafi'i yang diakui keluasan ilmunya terhadap mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair juz kedua halaman 328, beliau mengatakan, anna hadira ta'atil fisqi qadiran ala izalatihi mukhtaran yu'addu muqarriran lahu radiyan bihi mu'inan alaihi. Bahwasannya orang yang mendatangi tempat orang berbuat kefasikan, dosa besar, dalam keadaan dia mampu menghilangkannya, serta dia hadir itu merupakan pilihannya, bukan dipaksa, maka kehadirannya itu termasuk persetujuan terhadapnya, ridho dengannya, serta menolong pelaku dosa itu. Jadi jemaah sekalian, ini penjelasan imam besar ulama Syafi'i. Hati-hati ketika kita menghadiri orang yang sedang berbuat maksiat, itu secara tidak langsung kita menyetujuinya, meridhoinya, dan menolongnya. Kalau kita diam saja, karena bisa jadi dia berpikir, oh kalau begitu ini bagus didukung oleh orang. Karena banyak yang tertarik mau berwisata ke sini. Tahun depan kita adakan lagi lah. Kalau perlu lebih besar, dibuat festival. Karena banyak yang hadir. Itulah sebabnya, kata Ibnu Hajar, ini sama saja dengan menolong mereka. Membuat mereka lebih semangat. Wa hadhihi qaba'ih la yab'ud addu majmu'iha kabiratan. Maka semua keburukan ini tidaklah jauh kalau dianggap keseluruhannya termasuk dosa besar. Bukan sekedar haram, dosa besar, kata beliau. Wabihi yuttajahu ma marra anil Adzra'i. Dan ini juga pendapat Imam Al-Adzra'i dari madhab Syafi'i. Baik, ini dalil yang ketiga dan penjelasannya. Kita masuk ad-dalilur rabi, dalil yang keempat. Inilah hadis yang kita sebutkan tadi tentang seorang sahabat yang sudah bernazar untuk menyembelih seekor onta di buana. An Thabit bin Dhahhak qala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Thabit bin Ad-Dhahhak. Ia berkata, nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuana. Seseorang telah bernazar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih seekor onta di satu tempat yang namanya Buana. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, maka beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, inni nadartu an anhara ibilan bibuana. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku telah bernazar untuk menyembelih seekor onta di Buana. Bolehkah aku tunaikan nazarku? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda,
hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad, apakah di tempat itu dulunya, perhatikan jamaah sekalian, dulunya artinya walaupun sekarang sudah tidak ada, pernah ada berhala jahiliyah yang disembah, patung-patung yang disembah? Qalu la, para sahabat mengatakan tidak. Qala, lalu beliau bersabda lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah dahulu pernah di tempat tersebut ada salah satu perayaan mereka? Qalu la, maka para sahabat menjawab tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah beliau bersabda, aufi binadrik, tunaikan nazarmu, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam. Perhatikan jemaah sekalian, sahabat ini sudah bernazar. Pada dasarnya bernazar itu kalau sudah terlanjur dilakukan wajib ditunaikan untuk menyembelih seekor hewan di buana. Tapi Rasulullah SAW tidak akan mengizinkannya apabila di tempat tersebut ada satu dari dua hal, walaupun sekarang sudah tidak ada, apalagi kalau masih ada. Yang pertama, patung atau berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Perhatikan, ini hadis yang mulia, jelas, tegas. Yang kedua, pernah ada perayaan mereka di situ. Nabi SAW melarang dia ke sana walaupun untuk satu ibadah yang wajib. Nggak boleh dia melakukannya karena ada mudarat yang lebih besar. Jadi jelas hadisnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini kesimpulan juga yang disebutkan dalam kitab Ahkamus Siyaha wa Atharuha Dirasah Syar'iyyah Muqaranah, halaman 243 sampai 244. Ad-dalilul khamis. Sekarang kita masuk dalil terakhir yang kelima dari permasalahan yang pertama, yaitu ucapan seorang sahabat yang mulia, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang Rasulullah SAW pernah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin sepeninggalku, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim wa ma'abidihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Janganlah kalian menemui orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka dan di tempat-tempat ibadah mereka, karena sesungguhnya murka Allah turun kepada mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Abdul Razzaq, dan Ibnu Abi Syaibah. Ini pemahaman seorang sahabat dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jemaah sekalian, ketika Allah murka kepada mereka, lalu kita berada di situ dan kita tidak mengingkari mereka, kita juga akan mendapatkan murka Allah. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya, orang baik pun akan kena kalau dia berada di tempat orang berbuat zalim itu dan dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap mereka, dia tidak mendakwahi mereka. Dan berkata Imam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, wa amma ziyaratu ma'abidil kuffar mithlul maudi al-musamma bil kumamah. Adapun mengunjungi tempat-tempat ibadah orang kafir seperti tempat yang mereka sebut al-kumamah, au baiti lahmin, atau rumah daging, atau istilah mereka sekarang Bethlehem, au sihyaun, atau yang mereka sebut sihyaun, au ghairi dzalik, atau yang selain itu, mithlu kanaisin nasara, seperti gereja-gereja Nasrani, famanhiyun anha, maka itu terlarang. Sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-27 halaman 14. Inilah jemaah sekalian 5 dalil dari Al-Qur'an dan hadis dan ucapan sahabat serta penjelasan para ulama lintas madhab tentang haramnya kita mendatangi
orang-orang yang sedang melakukan ritual-ritual ibadah agama mereka yang bukan Islam. Ini adalah dosa yang sangat besar. Baik. Berikutnya, kita masuk permasalahan yang kedua. Insya Allah kita akan bahas secara ringkas dari kitab Ahkamus Siyahah wa Atharuha. Hukum-hukum berwisata dan pengaruh-pengaruhnya. Dirasah Syar'iyah Muqaranah. Sebuah studi syar'i perbandingan, yaitu perbandingan madhab. Sebuah tesis S2 di Universitas Ummul Qura Makkah disusun oleh Hashim bin Muhammad bin Husain Nakur dan diuji oleh 3 pembimbing. Yang pertama Fadilatul Syekh Dr. Nizar bin Abdul Karim Al-Hamadani. Yang kedua Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Hamad Al-Ghutmil. Yang ketiga Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Thumali. Nah, jemaah sekalian, ada satu pembahasan yang ingin kita petik di sini, yaitu hukmu dukhulil muslim fi amakini ibadatihim. Hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang-orang musyrik. Jadi jemaah sekalian, yang dibahas di sini beda dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan di sini adalah tentang hukum semata-mata masuk ke tempat ibadah mereka tanpa ada upacara di dalamnya, tanpa ada kegiatan menyembah kepada selain Allah di dalamnya. Nah, ini pembahasannya dibedakan oleh para ulama. Secara singkat, ada 5 pendapat ulama tentang hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah non-muslim. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yahrumu dukhulul kanisah wal bi'ah idza kana fiha suwar. Diharamkan masuk ke gereja atau sinagog atau apapun tempat-tempat ibadah orang musyrik apabila di dalamnya ada gambar-gambar bernyawa, apakah patung-patung atau lukisan-lukisan. Wa bihi qala Ibnu Hajar Al-Haytami war-Ramli wa Amirah minasy-Syafi'iyah. Ini pendapat yang ditegaskan 3 ulama besar Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ar-Ramli, dan Amirah. Wa suwarul lati tamna'u dukhul inda ashabi hadzal qaul ma kana ala wajhi ta'zim. Dan gambar-gambar bernyawa atau patung-patung yang menghalangi kita masuk ke tempat ibadah tersebut, menurut para ulama ini, apabila patung itu diagungkan, dimuliakan. Ammal mautu afalah, adapun patung yang dihinakan, maka tidak masalah. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, yahrumu dukhulul kanisa wal bi'ah mutlaqan. Diharamkan masuk ke gereja dan sinagog secara mutlak. Artinya, ada patung, nggak ada patung, ya sama saja. Wa bihi qala Ibnu Nujaim minal Hanafiyah. Dan ini pendapat Ibnu Nujaim, ulama besar dari mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi mengatakan karena di situ tempat berkumpulnya setan, kata mereka. Al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, yukrahu dukhulul kanisa wal bi'ah mutlaqan. Dimakruhkan memasuki gereja dan sinagog secara mutlak. Wa huwa qaulun indal Hanabilah. Ini satu pendapat dari mazhab Hambali. Hukumnya makruh. Al-qaulur rabi, pendapat yang keempat, yukrahu dukhulul kanisa wal bi'ah idza kana fiha suwar. Dimakruhkan masuk ke gereja atau sinagog apabila di dalamnya ada gambar-gambar bernyawa. Wa huwa qaulu tsanin indal Hanabilah. Dan ini pendapat kedua ulama mazhab Hambali. Al-qaulul khamis, pendapat yang ketiga, yajuzu dukhulul kanisa wal bi'ah mutlaqan. Boleh masuk ke gereja dan sinagog secara mutlak. Wa huwa qaul tsalits indal Hanabilah wa alaihil madhhab. Dan ini adalah pendapat yang ketiga dalam mazhab Hambali, dan inilah pendapat resmi mazhabnya. Jemaah sekalian, inilah secara singkat beliau jelaskan 5 pendapat dari ulama 4 mazhab terkait hukum seorang muslim masuk ke tempat-tempat ibadah orang
non-muslim. Kemudian beliau sebutkan dalil masing-masing, lalu beliau mengkritik mana yang perlu dikritik dan menguatkan mana yang kuat. Nah, jemaah sekalian, kesimpulannya beliau penulis rahimahullah menguatkan pendapat yang pertama. Karena dalil-dalilnya itu sangat kuat, yaitu yahrumu dukhulul kanisah wal bi'ah idza kana fiha suwar. Diharamkannya seorang muslim masuk ke gereja, sinagog atau tempat ibadah orang musyrik apabila di dalamnya ada patung-patung atau gambar-gambar bernyawa. Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami sebagaimana dalam Tuhfatul Muhtaj, begitu pula pendapat Ar-Ramli sebagaimana dalam Nihayatul Muhtaj, juga pendapat Amirah sebagaimana dalam Hasyiyata Qalyubi wa Amirah ala Syarhil Muhalla ala Minhajit Talibin, semua dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Nah, jemaah sekalian, sebagai penutup, mari kita lihat dalil yang menguatkan pendapat pertama. Banyak dalil beliau sebutkan, kita ambil satu saja karena sudah mewakili yang lain, yaitu dalil yang pertama. Sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwar fil baiti lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada gambar-gambar bernyawa, patung-patung di Ka'bah, beliau tidak mau masuk sampai beliau perintahkan untuk dihilangkan. Ini rumah Allah, Ka'bah, nggak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya sampai beliau memerintahkan untuk dihilangkan dulu patung-patung itu. Wa ra'a Ibrahim wa Ismail bi aidihima al-azlam, dan beliau melihat ada patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, di tangan keduanya ada al-azlam, yaitu alat untuk mengundi nasib. Faqal, maka beliau bersabda, qatalahumullah wallahi in istaqsama bil azlami qattu. Semoga Allah memerangi mereka, demi Allah tidaklah kedua nabi itu mengundi nasib dengan anak panah sedikit pun, tidak pernah sedikit pun. Maka Rasulullah SAW marah dengan perbuatan mereka tersebut dan memerintahkan untuk menghilangkan patung dari Ka'bah tersebut. Maka jelas, kata penulis risalah tesis master ini, wajhud dilalah, sisi pendalilannya adalah dalam tina'u Rasul sallallahu alaihi wasallam min dukhulil Ka'bah wa fiha suwar hatta muhiyat ala adami jawazi dukhuli amakinil ibadah allati fiha aswar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuki Ka'bah dalam keadaan di dalamnya masih ada patung-patung sampai dihilangkan, menunjukkan bahwa tidak boleh masuk ke tempat-tempat ibadah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah yang padanya ada gambar-gambar yang mereka sembah atau patung-patung mereka atau simbol-simbol kesyirikan mereka. Walhamdulillah, ini pembahasan kita secara ringkas. Apa yang kami sampaikan semuanya hanyalah nukilan-nukilan saja, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para ulama ahli sunnati wal jamaah, para ulama ahli tafsir yang masyhur, para ulama fikih 4 madhab, dan lain-lain. Karena inilah metode kami beragama, mengikuti para ulama terdahulu, bukan pendapat-pendapat baru dari kami yang kami buat-buat sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ulama, baik ulama dahulu maupun ulama kontemporer, yang mengharamkan umat Islam mendatangi walaupun dengan niat wisata tempat-tempat ibadah orang musyrik. Ada dalam fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ada fatwa Syekh Muhammad Farkus dari Aljazair. Ada juga fatwa Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi dari Madinah. Dan masih banyak lagi.
Karena jemaah sekalian, seorang muslim itu seharusnya memiliki kecemburuan terhadap agamanya. Ada rasa ketidaksukaan terhadap perbuatan yang menyelisihi syariat agama. Dan kita semua benci orang melakukan korupsi. Karena itu bertentangan dengan agama. Di samping itu kezaliman kepada orang lain. Kita benci perbuatan zina, kita benci perbuatan mencuri. Nah, jemaah sekalian, perbuatan dosa syirik itu seharusnya lebih kita benci. Karena itu meremehkan hak Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mana kecemburuan kita terhadap hak Allah? Ketika dosa syirik dilakukan, kita tidak mengingkari, kita malah datang berwisata menyaksikannya begitu saja. Apalagi kalau kita bawa keluarga, bawa anak-anak kita. Bisa jadi jemaah sekalian, pengagungan kepada simbol-simbol kesyirikan itu masuk ke dalam hati mereka. Dan di masa depan mereka menjadi musyrik. Syekh Profesor Dr. Soleh Sindi, hafizahullah ta'ala, pernah menceritakan tentang seorang anak muda penuntut ilmu mendatangi satu tempat ibadah agama Buddha. Kemudian beliau menyaksikan patung Buddha yang besar. Ternyata jemaah sekalian, berhasil memasukkan dalam hatinya sebentuk pengagungan kepada patung tersebut. Dan anak muda ini mengeluh, kok bisa muncul dalam hatiku seperti itu? Sampai berhari-hari baru bisa hilang. Bayangkan jemaah sekalian. Walaupun kita sudah tahu sebenarnya itu salah. Tapi bisa jadi setan memanfaatkan kehadiran kita di situ untuk menjerumuskan dalam dosa. Maka berhati-hatilah. Ingat pertanggungjawabannya kelak. Ingat hisab di hari kiamat. Ketika kita tidak menunaikan hak Allah atau menyia-nyiakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kebaikan kepada semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan mengumpulkan kita di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, serta menyelamatkan kita dari azabnya yang sangat pedih. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maktab, when Syar'i meets style.